Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan proses jurnal khusus perusahaan dagang. Transaksi utama yang terjadi pada perusahaan dagang meliputi penjualan dan pembelian barang dagang secara baik secara tunai maupun kredit. Transaksi tersebut terjadi secara berulang dan memiliki frekuensi yang tinggi. Maka dibutuhkan sistem pencatatan yang efektif untuk memproses transaksi. Salah satu yang efektif dalam proses transaksi adalah menggunakan jurnal khusus. Jurnal khusus didefinisikan sebagai jurnal yang dirancang untuk mencatat transaksi yang sering terjadi dan memiliki sifat yang sama. Jurnal khusus perusahaan dagang meliputi jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas. Seluruh transaksi yang tidak dapat dikategorikan ke dalam 4 jurnal khusus di atas tercatat pada jurnal umum. Tampilan dan jurnal khusus yang digunakan antar perusahaan dagang dapat berbeda karena disesuaikan dengan transaksi sering terjadi di perusahaan. Sebagai contoh, apabila transaksi retur penjualan dan retur pembelian sering terjadi, maka perlu dikategorikan dalam jurnal khusus. Namun, jika transaksi tersebut jarang terjadi, maka dapat dicatat menggunakan jurnal umum. Penggunaan jurnal khusus memberikan beberapa manfaat. 1. Seluruh transaksi yang memiliki sifat yang sama terdokumentasi menjadi satu jurnal, sehingga lebih mudah menelusuri jika ada kesalahan pencatatan. 2. Melalui jurnal khusus, perusahaan dapat mengetahui saldo piutang masing-masing pelanggan dan saldo utang kepada pemasok melalui kartu piutang dan kartu piutang. Memudahkan proses pemindahan masing-masing saldo akhir pada jurnal khusus ke buku besar. Jurnal penjualan. Jurnal penjualan digunakan untuk mencatat penjualan barang dagang secara kredit. Pencatatan jurnal penjualan didasarkan pada faktur penjualan yang ditagihkan kepada pelanggan. Faktur penjualan adalah tagihan yang dikirimkan kepada pelanggan atas transaksi penjualan barang dagang yang dilakukan secara kredit. Semua faktur penjualan diberi nomor urut cetak untuk memastikan bahwa seluruh tagihan telah tercatat. Sebagai ilustrasi, pada bulan April 2020, PT Berkajaya menjual barang dagangnya kepada beberapa pelanggan. Berikut transaksi yang terjadi selama bulan April 2020. 5 April 2020, menjual barang dagang secara kredit kepada PT Sekar Abadi sebesar Rp 15.250.000 dengan nomor faktur PJ 167. 2 April 2020, menjual barang dagang secara kredit kepada PT Matahari sebesar Rp27.500.000 dengan nomor faktur PJ 168. 15 April 2020, menjual barang dagang secara kredit kepada PT Gemintang sebesar Rp37.500.000 dengan nomor faktur PJ 169. 27 April 2020, menjual barang dagang secara kredit kepada PT Maju Jaya sebesar Rp62.250.000 dengan nomor faktur PJ 170. Berdasarkan transaksi penjualan di atas, maka langkah yang untuk mencatat transaksi sebagai berikut. 1. Catat seluruh transaksi ke dalam jurnal penjualan secara urut waktu kronologis. Kolom tanggal untuk mencatat tanggal transaksi. Kolom nomor faktur berisi bukti nomor faktur penjualan yang digunakan pada saat transaksi penjualan. Namun, debitur diisi dengan nama perusahaan atau pelanggan yang membeli barang dagang. Kolom ref diisi ketika jurnal dipindahkan ke buku besar. Pada kolom piutang usaha debit penjualan kredit, masukkan nilai transaksi penjualan secara kredit, jumlah seluruh penjualan yang terjadi. 2. Masing-masing transaksi dipindah bukan
posting ke masing-masing buku pembantu piutang. Masing-masing buku pembantu piutang pelanggan. Posting dari jurnal penjualan ke buku pembantu piutang dilakukan setiap hari secara berkala. Apabila transaksi telah diposting ke buku pembantu piutang masing-masing pelanggan, maka diberikan tanda checklist pada kolom ref di jurnal penjualan. 3. Lakukan posting nilai total jurnal penjualan ke buku besar, piutang debit dan penjualan kredit. Posting dilakukan secara rutin pada akhir periode. Pada akhir periode, saldo dari buku pembantu piutang sama dengan jumlah buku besar piutang. Jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas digunakan untuk mencatat semua penerimaan kas yang berasal dari berbagai sumber, seperti penjualan barang dagang secara tunai, pelunasan piutang usaha, pinjaman hutang dari bank, serta penerimaan sewa. Bukti yang digunakan sebagai dasar pencatatan jurnal penerimaan kas adalah bukti kas masuk atau BKM. Jurnal penerimaan kas memiliki akun kas yang berada di sisi debit. Banyaknya kolom yang digunakan dalam jurnal penerimaan kas bergantung pada tipe transaksi penerimaan. Kas dan frekuensi transaksi tersebut terjadi. Baik, di sini ada tabel dari jurnal penerimaan kas serta buku pembantu piutang, buku besar, serta piutang usaha. Kemudian materi selanjutnya adalah jurnal pembelian. Silakan. Jurnal pembelian ditunjukkan untuk mencatat transaksi pembelian barang dengan secara kredit. Pembelian barang dagang secara kredit memunculkan adanya utang kepada pemasok. Pembelian barang dagang secara kredit melibatkan akun pembelian barang dagang atau D dan utang-utang usaha atau K. Faktur pembelian barang yang diterima dari pemasok digunakan sebagai bukti pencatatan jurnal pembelian. Contohnya ada seperti di buku paket, tabel jurnal pembelian. Jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas ditujukan untuk mencatat pengeluaran kas yang berulang dan memiliki frekuensi yang tinggi dari berbagai sumber seperti pembelian barang secara tunai, pembayaran utang dagang kepada pemasok, pembayaran utang bank, dan pembayaran sewa. Bukti yang digunakan sebagai dasar pencatatan jurnal pengeluaran kas adalah bukti kas keluar atau BKK. Jurnal pengeluaran kas memiliki akun kas yang berada di sisi kredit. Banyaknya kolom debit yang digunakan dalam jurnal pengeluaran kas bergantung pada tipe transaksi dan frekuensi transaksi tersebut terjadi. Sebagai ilustri transaksi berikut bisa dilihat pada buku paket halaman 174 pada jurnal pengeluaran kas. Selanjutnya buku besar. Setelah melakukan pencatatan dengan jurnal khusus sesuai dengan siklus akuntansi, langkah selanjutnya adalah melakukan posting ke buku besar. Pada proses tahapan di atas telah ditunjukkan langkah untuk pemindahan bukuan saldo jurnal khusus ke buku besar seperti piutang usaha, kas penjualan, pembelian barang dagang. Pemindahan bukuan jumlah di jurnal khusus ke buku besar dilakukan pada akhir periode secara berkala. Begitu pula untuk jurnal umum, semua transaksi yang berada di jurnal umum pada akhir periode harus dilakukan pemindahan bukuan saldo transaksi ke buku besar masing-masing akun. Proses pemindah bukuan dari jurnal khusus ke buku besar tidak berbeda. Dengan jurnal khusus memudahkan proses pemindahan saldo pada akhir periode. Neraca saldo dan laporan keuangan. Sama halnya dengan perusahaan jasa, setelah pemindahan bukuan dilakukan ke masing-masing akun buku besar. Selanjutnya adalah menyusun neraca saldo di akhir periode berdasarkan saldo masing-masing akun di buku besar. Berdasarkan ilustrasi di atas, setelah menyusun neraca saldo, seringkali terdapat transaksi yang harus diselesaikan pada akhir periode, sehingga harus membuat jurnal penyesuaian. Penjelasan mengenai jurnal penyesuaian telah disampaikan pada bab 11 setelah pembuatan jurnal penyesuaian, kemudian menggunakan neraca lajur yang telah dibahas pada bab sebelumnya, sehingga dapat dilanjutkan dengan pembuatan laporan keuangan.
Proses penyusunan laporan keuangan sama dengan cara sebelumnya. Perbedaan hanya terletak pada jurnal khusus yang digunakan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Jika mau bertanya, bisa di grup kelas. Terima kasih.